warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misamuddin. Saya mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan ujian kinerja berupa real teaching yang mengambil model pembelajaran discovery learning. Semoga praktek pembelajaran yang saya lakukan dapat diterima sebagai tugas ujian kinerja ini dan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan Mbak Nafis dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Kemarin kita telah belajar tentang zakat, ya. Zakat itu kemarin dibagi menjadi berapa? Dua. Ya. Zakat apa sama zakat apa? Ya, zakat fitrah sama zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Masih ingat? Yo, kalau kamu pas hari raya malam Idul Fitri, orang tuamu nimbangi beras dibawa ke tempatnya Pak Kiai atau masjid, itu namanya zakat fitrah apa zakat mal? Iya, zakat fitrah. Zakat fitrah berarti apa? Oke, sekarang setelah membahas zakat, kita akan belajar infak dan sedekah. Ya. Sebelumnya, untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Mungkin sering dengar ya infak sama sedekah ya, atau pernah melihat tulisan infak atau sedekah. Di mana kamu pernah melihat tulisan infak atau sedekah? Di masjid. Ya, di mananya? Di kotakan itu ya. Ya, ada kotakan. Itu namanya kotak infak atau biasa juga ditulis kotak amal. Infak dan sedekah kira-kira sama apa beda? Infak sama sedekah pengertiannya beda ya. Nanti kita akan belajar tentang infak dan sedekah ya. Kalau sedekah itu bisa berupa berbagai macam benda atau ya pekerjaan juga bisa, pemikiran juga bisa, tidak berfokus hanya pada benda. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu juga termasuk sedekah. Bayangkan senyum saja itu termasuk sedekah. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut apa itu infak, apa itu sedekah. Oke. Kemarin kita sudah membagi menjadi 3 kelompok berdasarkan minat dan bakat kalian. Nanti masing-masing kelompok ya akan diberikan tugas sendiri-sendiri berbeda. Ada yang nanti mempelajari infak sedekah dengan melihat video, ada yang mempelajari infak dan sedekah dengan gambar bercerita atau komik. Terus nanti ada yang mempelajari infak dan sedekah dengan artikel atau kamu membaca di buku cetak kalian.
Nah, kelompok berceritanya. Nanti gantian bacanya ya. Di sini ya tetap semua. Semuanya harus aktif, jangan ada yang pasif. Nah, ini artikel kalian juga bisa baca di buku modul, atau mungkin ada yang mau ke perpustakaan cari buku lain juga boleh. Silakan perwakilan kelompok ke perpustakaan, boleh ambil buku tentang materi yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Kemudian ya, nah, guru ngeprintnya cuma 2, mohon maaf. Syukur ya besok ya. Sisiran. Rapat pembinaan. Infak dengan memberi sumbangan pembangunan rumah yatim piatu. Oke, sudah selesai? Oke. Dari kelompok 1. Kelompok 1 berarti video ya. Dari video yang kalian lihat, apa pembelajaran yang kalian ambil? Ayo. Tentang infak dan sedekah harus dengan ikhlasan. Kurang mampu. Ikhlas apa enggak tadi? Di video orang yang beramal ikhlas. Beramal harus ikhlas. Nah. Terus kelompok sini, dari cerita bergambar tadi apa yang kalian dapatkan? Gambar pertama menceritakan tentang apa? Ada pohon itu ya. Ada gambaran pohon, terus pohonnya bunga, tapi terus tiba-tiba layu. Di bawahnya itu ada gambar orang bersedekah dengan fakir miskin, lalu telepon ke temannya pamer, ya. Berarti apa yang kamu dapatkan? Beramal harus ikhlas. Terus yang orang apa itu kan ada gambarnya, ada tulisannya juga. Kotaknya apa itu kotaknya tulisannya? Pembangunan yatim piatu. Ini kan ada gambar pembangunan rumah yatim piatu ini loh. Ya lihat nggak? Ya kan? Berarti itu termasuk infak karena untuk apa saja. Yang pertama tentang apa? Tentang pengertian ya. Pengertian infak dan sedekah. Lalu perbedaan. Apa perbedaan Pak? Infak itu apa yang kalian dapat tadi? Perbedaannya di mana? Kalau di barangnya bedanya apa? Yang diberikan. Kalau infak berupa apa? Uang, berupa harta. Kalau sedekah berupa apa saja bisa ya, yang memberikan manfaat. Kalian sudah ada gambaran tentang infak dan sedekah?
Sudah apa belum? Ya, coba kalau infak pengertiannya apa? Kita memberikan bantuan berupa harta atau benda untuk apa? Untuk pembangunan bisa ya. Pembangunan bisa masjid, bisa madrasah, bisa sekolah, bisa yayasan yatim piatu. Nah, sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas ya dalam bentuk barangnya yang diberikan daripada infak. Itu perbedaannya di situ. Contohnya tadi sudah banyak. Kalian sudah kenal masing-masing kelompok kalian belum? Anggotanya siapa saja? Sudah tahu namanya? Coba Pak Guru cek apa benar sudah tahu namanya apa belum? Nanti permainannya tembak dor tembak. Ya, ada yang pernah tahu? Jadi nanti yang pertama kali nembak, kamu tembak temanmu dengan menyebutkan nama temanmu, ya namanya. Nanti yang ditembak lanjut menembak teman selanjutnya dengan menyebutkan namanya. Tidak harus urut, boleh silang, boleh acak. Contoh ya, Dor Toha. Nah, maka Toha terus Dor ke, ya bisa. Oke. Ya, Dor Barok. Tapi ke sana ke kelompok lain. Siapa? Saki ke kelompok sana. Ya. Tepuk tangan. Itu salah satu permainan bertembak. Jadi biar kalian saling mengenal. Oke, sekarang setelah kalian sudah mulai paham tentang infak dan sedekah, masing-masing kelompok silakan untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1, kalian kerjakan ini, ya LK-nya. Terus kelompok 2, kalian buat mapping. Mapping bisa berupa bagan atau bisa berupa tabel tentang perbedaan infak dan sedekah ya. Untuk kelompok 3, nanti kalian mengerjakan ini dan siap-siap nanti untuk presentasi di depan kelas ya. Nah, silakan untuk dikerjakan membantu. Nanti kalau sudah ditulis di LK, masing-masing siswa harus menulis di bukunya sendiri-sendiri ya. Jadi buat tabel perbedaan tentang infak dan sedekah pakai penggaris. Pak Guru beri waktu kurang lebih 10 menit. Cari dibaca. Ini suruh cari nomor berapa, ini anak laki-laki, biar dicari. Nah, biar kerja kelompok.
cari nomor 3. Jelaskan antara infak dan sedekah. Terus sini cari nomor 4. Menurut kalian apa manfaat infak dan sedekah di masyarakat kita? Ini cari nomor 1 dan 2. Ayo semuanya ngerjakan. Tidak boleh ada yang bergabung sama teman-teman. Kerja kelompok itu kerja bersama-sama. Sudah selesai belum? Kelompok 2 sudah selesai. Itu tinggal dirapikan, terus dicatat semuanya. Ini? Belum. Kelompok 1? Kurang nomor 4 ya? Ya, silakan dilanjut. Tadi nomor 4 siapa? Tugasnya siapa? Farid sama ini, ya ini suruh nulis, Farid. Farid sama Restu. Gantian, biar kerja semua. Yang lain tadi sudah mencatat semuanya. Sheila, sudah selesai belum? Belum. Ini sudah ya, tinggal mencatat di buku ya. Nah, ini berupa mind map. Mind map itu, coba perhatikan dulu. Mind map itu bisa berupa bagan, ya, atau bisa berupa tabel. Fungsinya mind map itu untuk mempermudah kamu memahami. Di sini dari kelompok 2 itu menjelaskan tentang perbedaan infak dan sedekah, tapi ini ditambahi zakat, ya nggak apa-apa, malah bagus ya. Jadi perbedaannya di mana? Ada di bentuk atau objek. Ayo perhatikan dulu. Ada di bentuk atau objeknya. Kalau zakat tadi berbentuk harta, infak berbentuk harta, sedang sedekah di sini bisa berbentuk harta maupun non harta. Terus perbedaan berupa hukum. Kalau zakat itu wajib, kalau infak bisa wajib bisa sunnah, kalau sedekah hukumnya sunnah. Terus perbedaan di penerimanya. Kalau zakat itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Halo? Dijelaskan siapa yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 asnaf zakat atau mustahik zakat, ya. Kalau infak itu dapat disalurkan untuk kepentingan umat berupa lembaga atau organisasi. Kalau sedekah bisa disalurkan kepada siapapun. Nah, nanti mind map ini kalian bisa contoh. Nanti boleh minta pinjam di kelompok 2 atau kalian perbesar, ditempel di kelas kalian biar kalian manfaat infak dan sedekah tadi apa? Yang pertama, ya, terus ini terus, ya, terus, ya, buat manfaat untuk masyarakat atau organisasi. Oke, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Maju, boleh perwakilan. Ini hasil kelompoknya siapa? Ya. Yang keras, siapa yang keras? Suaranya yang keras. Yang lain dengarkan ya. Silo ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalan. Kami dari Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3
Ya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Bisa tepuk salut? Coba tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol, salut gitu loh. Oke. Tadi yang kalian dengarkan dari penjelasan atau presentasi kelompok 3, ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1. Mau bertanya apa? Kalau orang tua mengasih uang ke anak, apa termasuk sedekah? Kalau orang tua mengasih uang, berarti uang saku ya misalnya, ke anak, itu termasuk sedekah apa? Bukan. Tahu apa enggak? Dari kelompok lain mungkin? Ada yang tahu? Kalau orang tua ngasih uang ke anak, apa termasuk sedekah? Sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena apa? Itu kewajiban orang tua apa bukan? Kewajiban orang tua kepada anak, tahu nggak? Hah? Memberi nama yang baik, terus memberi pendidikan, terus sandang, pangan dan papan. Misal kok uang yang diberikan itu untuk kebutuhan yang bukan primer, misal untuk jajan, berarti bisa masuk kategori sedekah. Nah, tapi kalau berupa kewajiban orang tua ya berarti itu kewajiban yang mungkin mendapat pahala seperti hanya sedekah. Oke, kelompok 1, kelompok 2 mungkin mau bertanya? Ya silakan. Kalau membersihkan jalan, ada paku misalnya tadi, apa itu termasuk sedekah? Termasuk sedekah karena membantu orang-orang yang melewati jalan tersebut menjadi selamat. Ya, orang kecocok paku. Oke, ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, beri tepuk tangan lagi. Berarti kalian sudah paham ya. Yang kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Sedikit kalian sudah paham ya. Coba sekarang perhatikan papan tulis. Perhatikan PowerPoint ini. Kita bahas bersama apa itu infak dan sedekah. Ya, tambahan. Infak tadi kita sudah belajar bahwa menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah secara sukarela dalam bentuk harta benda untuk kemaslahatan umat. Jadi secara lingkup besar ya. Makanya tadi dicontohkan untuk pondok pesantren, madrasah, yatim piatu, sekolah, masjid, musola. Tapi karena bentuknya harta benda. Nah kalau sedekah itu untuk siapa saja? Yang diberikan bisa berupa materi atau non materi, bisa berupa harta benda atau bisa berupa yang lain. Tadi di awal ada senyum, itu juga termasuk sedekah. Memberi makan atau merawat hewan peliharaan itu juga sedekah. Tadi yang ditanyakan kelompok 2, menyingkirkan batu, menyingkirkan paku, atau misal ada pohon tumbang, kamu mau menyingkirkan itu juga termasuk sedekah. Jadi menurut kalian bolehkah berinfak dan bersedekah dengan harta curian? Tidak. Kenapa? Karena harta curian itu hukumnya haram. Kita tidak boleh berinfak atau bersedekah dengan harta benda yang haram. Diberikan bantuan. Nih. Jadi kalau kalian melihat ada bencana alam, kalian bisa
apa? Ketua kelas mengkoordinir apa? Untuk dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Apa saja bisa nggak? Pakaian bekas boleh nggak? Boleh. Kamu punya sepatu sudah tidak muat, punya pakaian sudah tidak dipakai, kamu sedekahkan, itu boleh nggak? Boleh untuk korban bencana alam. Atau infak dan sedekah itu berbeda bentuknya, siapa penerima, bahkan hukumnya. Terus manfaat infak sangat banyak sekali, tadi sudah kita bahas. Oke, sekarang kalian secara individu kerjakan LK2-nya. Ditulis ya masing-masing. Kira-kira kan tadi sudah paham ya? Apa ada yang mau bertanya? Tidak, sudah paham? Silakan coba dikerjakan. Ya ini individu bukan kelompok. Tadi kan kelompok sudah. Masing-masing mengerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Itu. Di mana? Ya. Itu tentang pendapat ya. Tentang pendapat bukan? Apa ya? Berarti pendapat kalian, berarti tidak harus melihat di buku. Apa yang kamu lakukan jika ada seorang pengemis datang ke rumahmu sedang kamu sendirian di dalam rumah? Terus yang kedua, apa pendapatmu tentang kegiatan sosial mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam? Ya, berarti silakan ditulis pendapat kalian. Pendapatmu. Pendapat itu ya pendapat, berarti tidak ada yang salah karena itu pendapatmu, bukan masalah salah dan benar. Jadi silakan. Ya. Cuma pendapat. Jadi dalam keadaan seperti itu, kamu itu harus bagaimana? Kalau ada pengemis datang, kamu sendirian di rumah. Apa yang kamu lakukan? Ditulis saja. Mungkin pernah mengalami kejadian seperti itu. Ya, pernah kan? Coba. Yang kamu lakukan apa? Terus tentang donasi tadi, kalau ada bencana alam, terus ada pengumpulan donasi untuk membantu korban bencana alam, itu pendapatmu bagaimana? Nah, ditulis pendapat itu bebas. Pendapat itu bebas, menurut kalian saja. Ya, boleh. Ini Pak Guru matikan ya. Tentang pengumpulan donasi nomor 2 itu, kan kadang kalau ada korban bencana terjadi bencana alam, itu ada yang mengkoordinir untuk membantu korban tersebut ya, dengan apapun. Menurut kalian bagaimana? Tentang kegiatan itu menurut kalian bagaimana? Yang sudah LK-nya boleh dikumpulkan di meja Pak Guru. Yang piket hari ini siapa? Ya, nanti minta tolong dibawakan ya ke kantor. Silakan dikumpulkan yang sudah. Sudah semua? Untuk tugas berikutnya atau untuk kalian belajar di rumah, silakan kerjakan sumatif 5-nya ya. Silakan kalian kemas-kemas
Mas. Dan Mas. Halaman berapa? Ya, 55. Jangan lupa yang tiket minta tolong nanti bawakan ini ke kantor ya. Oke. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Nafis sudah. Sekarang siapa? Sheila. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dari Pak Guru cukup sekian. Salam